Kemarin kita udah bahas Realme C31, smartphone 1,5 jutaan yang cakep banget buat di kelasnya. Nah, sekarang kalau nambah 600.000 buat dapetin C35, worth it nggak sih? So halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Realme C35, smartphone dari Realme yang baru aja launching nih. Buat harga sendiri, Realme C35 ini dibanderol dengan harga mulai dari 2,1 jutaan dengan dua pilihan kapasitas yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan. Untuk desain C35 ini ngunggulin banget desainnya yang stylish. Nih, lihat aja di bagian belakang dari Realme C35 ini yang emang kelihatan cakep banget buat ukuran smartphone entry level, dimana punya finishing body glossy, frame kamera yang mirip kayak seri Realme di atasnya, terus juga punya frame body mengotak yang bikin bodinya ini kerasa solid dan juga jadi mempercantik desainnya ini. Di sisi atas ini kosong, nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan ini ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint sensor dengan kecepatan baca yang udah termasuk oke. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot dan ada tombol volume. Lalu di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker. Untuk speakernya ini sayangnya masih mono ya jenisnya, tapi untuk keluaran suara udah lumayan oke lah. Next, buat di bagian depannya, ini ada layar yang pakai panel IPS. Resolusinya Full HD Plus dan luas layar ada di 6,6 inci. C35 ini juga jadi seri C pertama dari Realme yang punya layar beresolusi Full HD Plus dan juga punya screen to body ratio 90,7%, dimana di bagian bawahnya ini masih kerasa tebel. Buat keluaran gambarnya ini menurutku udah enak banget buat dipakai. Dipakai nonton film pun juga kerasa enak karena punya detail dan akurasi warna yang pas. Untuk dipakai scrolling juga layarnya ini enak dan kerasa responsif. Cuma emang sayangnya belum ada refresh rate tinggi aja di sini. Overall sih kalau dari segi layar nggak ada komplain ya buat smartphone harga segini. Udah cukup bagus meski bukan yang paling bagus. Kalau ngomongin soal performa, rasanya ini juga bisa jadi andalan di smartphone ini. Mesin yang dipakai ini Uni SoC T616, ditemenin sama RAM yang punya kapasitas 4 GB. Internalnya ini ada dua pilihan yaitu 64 dan 128 GB, serta pakai sistem operasi Realme UI Air Edition dengan basis Android 11. Uni SoC T616 ini bisa dibilang performanya udah cukup menjanjikan lah buat smartphone entry level. Buat dipakai harian ini harusnya udah aman buat kebutuhan standar kebanyakan orang yang biasanya dipakai buat settingan, main sosmed, atau foto-foto. Gak ada masalah dan semua aplikasi yang dijalanin ini juga kerasa enak. Untuk skor Antutu sendiri, Realme C35 ini bisa dapetin skor di 230 ribuan, angka yang udah cukup tinggi buat smartphone harga 2 jutaan. Main game Mobile Legends ini dapetin settingan ultra dengan high frame rate mode on. Main di settingan rata kanannya ini aman terkendali, cuma emang resikonya suhu tuh bakalan cepat naik. Aku saranin pakai yang high atau medium aja kalau mau dipakai lama. Terus PUBG Mobile ini bisa dapetin settingan smooth high sampai HD high. Udah cukup oke buat dimainin dan FPS yang didapat buat mainin beberapa game udah cukup stabil di 30 FPS. Sementara itu buat mainin game yang berat kayak Genshin Impact pakai settingan lowest, frame rate yang didapat ini ada di sekitar 20 sampai 30 fps, tergantung kondisinya juga ya kalau lagi rame atau enggak. Tapi yang jelas buat harga segini, Realme C35 ini udah cukup keren dan bisa jalanin kebanyakan game yang ada di Play Store. Untuk baterai, Realme C35 ini punya kapasitas 5000 mAh yang ditemani dengan charging speed 18 watt. Kapasitas segini sih udah tergolong besar ya dan bisa diandelin lah buat kebutuhan harian. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi untuk kamera, Realme C35 ini dibekali dengan setup triple kamera di mana ada kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan black and white 0,3 megapiksel. Sementara itu buat di bagian depannya ini punya resolusi 8 megapiksel. Buat hasilnya ya ini oke lah buat di kelas harganya. Saturasinya kerasa kuat banget, terutama kalau lagi ketemu warna-warna ekstrim ini bisa keluar banget warnanya. Secara keseluruhan ini lumayan oke dan hasilnya ini bakalan kerasa cakep banget buat yang suka hasil foto nggak terlalu flat.
closer, we can do my place. Maybe we can try meeting up at 7. You'll be saying. Ini contoh perekaman video dari Realme C35, direkam dengan resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini kalau dipakai jalan. Oke, kita balik lagi. Buat hasilnya kalian bisa nilai sendiri untuk kualitasnya kayak gimana. Oke, kalau ini contoh perekaman video kamera depannya, hasilnya seperti ini. Kalau kita ke tempat yang agak redupan kayak gini. Oke, gimana hasilnya kalian bisa nilai sendiri dari hasil perekaman video ini. Apakah suaranya juga oke? Ini aku ngomong langsung ya, tanpa adanya mic. Kita pakai jalan coba. Oke, mungkin gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Kesimpulannya buat kalian yang cari smartphone dengan desain premium yang dari belakang nih nggak kelihatan kayak smartphone murah, jelas C35 ini bakalan jadi rekomendasi buat kalian. Cuma di harga 2 jutanya ini ada yang perlu diperhatiin juga ya. Misal kayak layarnya yang belum punch hole, jadinya nggak kelihatan kekinian. Terus belum adanya lensa ultrawide, meski hasilnya ini udah lumayan oke, tapi nggak bisa dipungkiri lensa ultrawide cukup berguna buat kebanyakan orang. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.